ulama yang memberikan fakta terhadap apa sebenarnya Asy'ariyah ini. Mereka mengaku bermadzhab Al-Asy'ariyah dan mereka membanggakan mazhab ini. Ternyata imam mereka Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah berada di atas. Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki 3 kondisi. Kondisi pertama berada di mazhab Mu'tazilah, kondisi kedua berada di mazhab Kullabiyah, dan yang ketiga di akhir hayatnya beliau kalau tidak salah bertemu dengan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Kemudian beliau pun merubah mazhabnya menjadi mazhab Ahlus-Sunnah wal Jamaah sehingga beliau menulis buku namanya Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Kemudian dalam buku tersebut beliau mengatakan saya berada di atas mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Jadi beliau sudah bertekad untuk mengikuti mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal karena Imam Ahmad bin Hanbal berada di atas manhajus salaf. Ada orang memalsukan data tentang Abu Hasan Asy'ari. Mumpung ingat supaya tidak lupa nanti. Abu Hasan Asy'ari itu hanya melalui 2 marhalah. Marhalah pertama beliau dalam marhalah I'tizal Mu'tazilah. Setelah itu beliau naik di atas mimbar, keluar dari akidah Mu'tazilah, kembali pada akidah benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah sahabat Nabi. Sampai di situ saja. Dan inilah yang diterjemahkan oleh para murid-muridnya, sampai termasuk ke bawah murid dan muridnya banyak seperti Ghazali, Baqillani dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah hasanal jasa. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, di antara kebiasaan dan perilaku dari orang-orang Wahabi yang mengaku Salafi ini adalah suka membelintir, ayat Quran dibelintir, hadis Nabi dibelintir, suka mendistorsi atau merubah-rubah kitabnya para ulama salaf dan mengkaburkan sejarahnya ulama salaf. Di sini dalam video ini Iranda Ardirja memalsukan sejarah, menambah-nambahi sejarah dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Ini kebiasaan orang Wahabi seperti itu ya. Tapi meskipun bagaimana ya tetap dibela oleh bayi-bayi Wahabi ini, Wahabi yang baru merangkak, baru lahir, bahkan baru bisa berjalan, sudah getol membela ustadz-ustadznya yang tukang merubah-rubah ini. Biar tidak penasaran dan kami tidak dianggap memfitnah, mari kita simak videonya. Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki 3 kondisi. Kondisi pertama berada di mazhab Mu'tazilah, kondisi kedua berada di mazhab Kullabiyah, dan yang ketiga di akhir hayatnya beliau kalau tidak salah bertemu dengan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Kemudian beliau pun merubah mazhabnya menjadi mazhab Ahlus-Sunnah wal Jamaah sehingga beliau menulis buku namanya Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Kemudian dalam buku tersebut beliau mengatakan saya berada di atas mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi beliau sudah bertekad untuk mengikuti mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal karena Imam Ahmad bin Hanbal berada di atas manhajus salaf. Ada orang memalsukan data tentang Abu Hasan Asy'ari. Mumpung ingat supaya tidak lupa nanti. Abu Hasan Asy'ari itu hanya melalui 2 marhalah. Marhalah pertama beliau dalam marhalah I'tizal Mu'tazilah. Setelah itu beliau naik di atas mimbar, keluar dari akidah Mu'tazilah, kembali pada akidah benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah sahabat Nabi. Sampai di situ saja. Dan inilah yang diterjemahkan oleh para murid-muridnya, sampai termasuk ke bawah murid dan muridnya banyak seperti Ghazali, Baqillani dan sebagainya, orang-orang hebat. Yang banyak bukan murid langsung, tapi murid-muridnya. Nah, ada yang mencoba membuat cerita Abu Hasan Asy'ari punya 3 marhalah. Nah, ini dusta ini yang tersebar di hari ini. Yang pertama marhalah I'tizal. Yang pertama ada sebuah marhalah mengikuti seorang alim, mengikuti masih sesat katanya, baru yang jadi waktu beliau melepas jubahnya itu belum menuju kebenaran. Wah, ini kan kurang ajar. Yang ketiga itu marhalah ngikuti akidah salaf. Salaf itu siapa sih?
Salaf itu kan sahabat Nabi, yang sebelumnya ikuti salaf kok ikut salaf. Maksudnya ini kelompok akhir zaman ini yang mengingkari mengingkari kaum Asy'ariyah ini membuat data palsu. Kalau memang Abu Hasan Al-Asy'ari punya 3 marhalah, mesti naik mimbar lagi beliau. Selain tanggapan dari Buya Yahya, kami juga punya tanggapan dan kami ambilkan dari sebuah kitab karya dari Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Berikut ini sanggahan kami. Wahabi yang mengaku salafi, mengaku mengikuti mazhabnya ulama salaf, tapi ternyata bertolak belakang dan justru di sini menghina pengikut mazhab Asy'ariyah, yaitu mazhab tauhid ulama salaf. Karena Imam Asy'ari ini hidup di abad pertama, 3 abad pertama, yaitu masuk pada pokok yang terbaik. Di antara musibah yang digulirkan oleh Arifan Salafi Wahabi ekstrim ini adalah vonis mereka terhadap pengikut mazhab Asy'ariyah sebagai kelompok sesat. Dari sini jelas bahwa perilaku mereka ini persis dengan pemikiran Khawarij, yang tidak segan-segan memutuskan keluar dari jamaah kaum muslimin, atau disebut dengan kaum takfiri, yang mudah mengkafirkan atau membid'ah-bid'ahkan atau menyesatkan kelompok lain selain kelompoknya. Mereka mudah menghina dan menuduh sesat, bahkan mengklaim hanya kelompok mereka yang berjalan di atas rel kebenaran. Sebagaimana yang kita ketahui, mazhab Asy'ariyah adalah sebuah nama yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sementara pengikutnya dikenal dengan sebutan Asy'ariyah. Siapa sebenarnya imam ini dan bagaimana penilaian para ulama terhadapnya? Lengkap atau biografi dari Imam Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari dan pujian ulama terhadapnya. Nama lengkapnya adalah Imam Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bishr, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah Amir bin Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa ini adalah salah satu sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalurnya beliau itu masih tabi'in, keturunan dari sahabat Abu Musa. Beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah, berarti masuk yang terbaik setelah Rasulullah, setelah sahabat, di kota Basrah yang sekarang dikenal dengan negara Irak. Akan tetapi ada juga yang menyebut beliau itu lahir pada tahun 270 Hijriah. Ini perbedaan sejarah. Mengenai waktu beliau wafat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan beliau wafat pada tahun 333 Hijriah. Pendapat lain mengatakan pada tahun 324 Hijriah. Tidak banyak selisihnya. Dan ada pula yang menyebutkan pada tahun 330 Hijriah. Ada 3 versi berarti. Pastinya beliau wafat di kota Baghdad, Irak, lalu dimakamkan di sebuah tempat antara Kars dan Bab al-Basrah. Mulanya Abu Hasan Al-Asy'ari adalah seorang pengikut Sunni karena ia dilahirkan dari keluarga yang mengikuti paham yang sama, yaitu dari paham Sunni. Yang sekarang ya Ahlus Sunnah. Di dalam di Indonesia disebut dengan Aswaja, untuk di negara lain disebut dengan Sunni. Kemudian ia belajar paham Mu'tazilah kepada Abu Ali Al-Jubba'i, paham Mu'tazilah. Mana paham Mu'tazilah ini pencetus pertama adalah Wasil bin Atha. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa generasi selanjutnya, termasuk ulamanya adalah Abu Ali Al-Jubba'i. Sampai akhirnya ia pun mengikuti paham gurunya itu, yaitu paham Mu'tazilah. Tapi akhirnya ia tobat dan dari mazhab Mu'tazilah. Tidak lama setelah ia menyatakan tobat dari paham tersebut, saat berkhutbah Jumat di Masjid Jami' Basrah, ia berkata, "Barang siapa yang telah mengenalku, maka ia telah mengenalku dengan baik. Barang siapa yang belum mengenalku, maka sungguh aku akan mengenalkan diriku kepadanya. Aku adalah Fulan bin Fulan." Ya, di atas itu dijelaskan. Dulu aku pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi menurut pendapatnya kaum Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk, dan Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh mata kepala di hari kiamat. Sementara keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan beberapa dalil bahwasanya kita itu dapat melihat Allah nanti di surga. Aku beriktikad untuk menolak paham Mu'tazilah. Jadi beliau setelah keluar dari Mu'tazilah, beliau itu bertekad untuk memberantas kaum Mu'tazilah dan keluar untuk mengungkap kejanggalan paham mereka. Seorang ahli fikih bernama Imam Abu Bakrin As-Sayrafi berkata, dulu orang Mu'tazilah selalu mengangkat kepala mereka karena kesombongan, sampai Al-Asy'ari datang lalu mengurung mereka ke dalam kandang serigala. Artinya setelah Abu Hasan Al-Asy'ari ini
tampil di muka hukum untuk memberantas paham ini, mereka itu menjadi tertunduk lesu, tak berdaya. Qadhi Iyad Al-Maliki berkata, ia telah mengarang banyak buku mengenai paham Ahlussunnah. Ia datang banyak hujah dalil-dalil untuk menetapkan sunnah dan beberapa masalah yang dinafikan oleh para ahli bid'ah, termasuk Wahabi, seperti masalah sifat Allah, melihat Allah, qidam, kalam, dan kudrah, dan perkara yang sifatnya sam'i, masalah yang berhubungan dengan alam gaib. Qadhi Iyad juga berkata, paham Ahlussunnah banyak tergantung kepada buku-buku karyanya Imam Asy'ari. Para pengikut Ahlussunnah banyak mengambil ilmu darinya, belajar darinya, dan menjadi cendekiawan melalui jalannya. Murid dan pengikutnya sangat banyak. Mereka belajar manhaj dalam mempertahankan sunnah dan mengambil beberapa hujjah untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka lalu menamakan metode tersebut dengan nama Asy'ariyah. Nah, kalau banyak maka dinamakan Asy'ariyah, itu jamak. Ikut wazan mafaidah, yaitu sifat muntahal jumu. Maka ketika para pengikut dan muridnya telah menjamur, mereka lalu dikenal dengan sebutan Asy'ariyah, Asy'ariyah. Nah, sebelumnya mereka disebut musbitah oleh kalangan Mu'tazilah. Namanya berbeda karena menetapkan banyak sunnah dan syarak yang telah dinafikan oleh ahli untuk menguatkan manhaj tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang menempuh jalur yang sama dalam mengambil dalil, maka orang tersebut akan dikenal dengan nama pengikut Asy'ari. As-Subki juga berkata, Al-Mayirki Al-Maliki pernah berucap, Abu Hasan bukanlah orang pertama yang berbicara soal Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi ia sekedar menjalankan pemahaman agama dari generasi sebelumnya demi menyelamatkan suatu madhab tertentu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Di tangannya madhab tersebut semakin argumentatif dalam dan jelas. Ya. Ia tidak membuat sebuah pendapat baru, bahkan tidak pula sebuah madhab baru. Bandingkan ini dengan mazhab Ahlul Madinah yang dinisbatkan kepada Imam Maliki, sampai orang yang mengikuti mazhab Ahlul Madinah disebut sebagai Maliki, pengikut Imam Malik. Imam Malik bukan pendiri mazhab itu, namun ia sekedar menjalankan ajaran-ajaran yang orang sebelumnya dan banyak yang mengikuti langkahnya. Ketika mazhab menjadi lebih kuat di tangannya, maka akhirnya mazhab itu dinisbatkan kepadanya. Apa yang dilakukan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak ada bedanya dengan apa yang pernah dilakukan Imam Malik, ya. Karena hanya penerus saja, meneruskan dan memperkuat. Apa yang dilakukan tak lebih dari sebuah usaha untuk menyelamatkan mazhab salaf. Melalui penjelasan yang argumentatif dan membukukannya. As-Subki juga berkata, para pengikut mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan beberapa pemuka Hanabilah dalam soal akidah semuanya mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti agama Allah melalui jalan Syekh As-Sunnah Abu Hasan Al-Asy'ari. Ia menambahkan secara umum, akidah Asy'ariyah ini sama seperti yang terkandung dalam akidah Abu Ja'far At-Tahawi yang telah diterima oleh para ulama dan dijadikan sebagai akidah yang sah. Jadi yang benar yang disebut dengan As-Sunnah itu adalah Imam As-Sunnah itu Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Kalau ada orang-orang Salafi Wahabi yang mengatakan Ustaz Sunnah, berarti itu Ustaz Sunnah abal-abal. Nah, Imam Abu Abidin pernah berkata ketika menjelaskan soal perkataan an mu'taqadina, artinya apa yang kita yakini. An mu'taqadina itu bahasa Arabnya, ya. Artinya apa yang kita yakini dalam permasalahan yang bukan furu'iyah dan yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf tanpa taklid kepada siapapun. Keyakinan tersebut adalah keyakinan yang selama ini dijalankan oleh pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka adalah kelompok Asy'ari dan kelompok Al-Maturidi. Kedua kelompok saling bersepakat kecuali pada sedikit permasalahan yang mana sebagian ulama menganggapnya sebagai khilaf lafzi, pertentangan pada lafaz saja. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka kami katakan sesungguhnya akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah akidah Asy'ari. Ini merupakan pengakuan terhadap realita yang ada, seperti halnya saat dikatakan bahwa kebanyakan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW itu seperti bacaan Nafi, padahal Nafi sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sejatinya Nafi lah yang membaca seperti bacaan Rasulullah SAW. Nah, seperti itu di atas akidahnya Rasulullah sama seperti akidah Asy'ari. Sebetulnya akidahnya Imam Al-Asy'ari itu yang seperti akidahnya Nabi, seperti itu maksudnya. Tetapi
Ketika Imam Nafi berhasil mengumpulkan bacaan tersebut, maka dinisbatkan bacaan itu kepadanya sampai dikatakan sesungguhnya bacaan-bacaan Rasulullah SAW itu mengikuti bacaan Nafi. Ini hanya perkataan secara umum. Dan dengan demikian maka sah pula seandainya Anda berkata sesungguhnya akidah Rasulullah SAW dan para sahabat adalah akidah Asy'ariyah. Bapak Ibu pemirsa sahabat Hayati yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian tadi, mohon maaf yang besar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.